Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali jumpa lagi. Dan masih dalam video ini kami akan memaparkan aplikasi layanan publik yang ada di KUA Kecamatan Batanghari. Seperti video sebelumnya, telah kami sampaikan beberapa menu layanan yang ada di aplikasi ini. Di antaranya menu pilih layanan masih sama seperti yang dulu. Sahabat dapat memilih menu layanan yang ada di KUA Kecamatan Batanghari. Di sini ada 16 daftar layanan yang dapat sahabat pilih, dan tentunya menu ini akan bertambah jika memang ada dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kemudian selain pilih layanan, di sini sahabat juga dapat melihat jadwal nikah. Di sini jadwal nikah tampil mulai dari hari tanggal, nama suami, nama istri, tempat nikah, dan status. Status di sini maksudnya adalah status berkas pendaftaran nikah lengkap. Dan jika memang masih ada yang belum lengkap, maka di sini akan tertulis belum lengkap, sehingga sahabat masih harus melengkapi berkas pendaftaran nikah. Kemudian selain memilih menu layanan yang ada di tombol pilih layanan yang kami sampaikan tadi, sahabat juga dapat memilih menu layanan yang ada di sini. Di halaman ini, sahabat dapat memilih menu layanan yang sahabat butuhkan, dan di bagian yang paling bawah terdapat galeri. Di sini memuat foto-foto yang menggambarkan kegiatan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Baiklah sahabat semua, di sini dalam kesempatan ini kami ingin mencoba memberikan gambaran salah satu layanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, yakni layanan tanya jawab dan konsultasi. Sahabat dapat memilih layanan tersebut di tanya jawab dan konsultasi. Ini halamannya kami beri nama halaman Kopi Tawa, konsultasi publik dan tanya jawab. Sahabat dapat menggunakan layanan ini untuk berkonsultasi maupun bertanya tentang informasi yang sahabat butuhkan. Isikan data di sini mulai dari nama, alamat, nomor HP, dan isi pesan ataupun materi yang ingin dikonsultasikan. Kemudian setelah lengkap datanya, sahabat dapat klik kirim. Kemudian di bagian bawahnya, scroll ke bawah, ini di bagian bawahnya ada data pesan masuk. Dari hari Kamis tanggal 1 bulan September tahun 2022, ada pertanyaan masuk untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari UPZ, caranya bagaimana? Statusnya dijawab. Kemudian di hari Jumat sebelumnya tanggal 26 Agustus ada yang bertanya, usia calon pengantin minimal berapa tahun? Itu pertanyaan dari sahabat. Kemudian sahabat dapat melihat rincian ataupun detail dari jawaban tersebut. Klik lihat, kemudian masukkan nama yang bertanya. Nah, inilah dia detail layanan yang ada, detail pertanyaan yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dan jawabannya diberikan. Penanya Seuti Purwodadi Mekar, tanggal 26 Agustus 2022. Isi pertanyaan, usia calon pengantin minimal berapa tahun? Dijawab. Terkait pertanyaan yang Anda sampaikan, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan menikah diizinkan saat sudah mencapai umur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, maka orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama. Tentunya ini pengadilan agama. Kemudian pertanyaan lanjutan, terima kasih, kemudian dijawab lagi oleh admin, sama-sama, semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap urusan kita. Kembali di menu tanya jawab dan konsultasi, Kopi Tawa, konsultasi publik dan tanya jawab.
Kita contohkan di sini, misalkan sahabat ingin bertanya, sekedar contoh saja, masukkan namanya Abdullah, alamatnya di Penerse Batanghari Lampung Timur, nomor HP misalkan isikan. Upayakan nomor HP yang di sini adalah nomor HP yang aktif sehingga memudahkan admin untuk menindaklanjuti pertanyaan tersebut. Isi pesannya sekedar contoh saja, misalkan isi pertanyaannya tanya, kemudian kirim. Sukses, artinya pertanyaan tersebut telah berhasil terkirim. Oke, datanya akan ada di bawah muncul. Ini dia, Sabtu 3 September 2022. Pesannya adalah tanya, statusnya menunggu, artinya admin masih memproses pertanyaan yang Anda sampaikan. Lihat di sini adalah masukkan nama yang bertanya tadi, Abdullah, nomor HP-nya, submit. Ini dia datanya, Abdullah, Penerse Batanghari Lampung Timur, tanggal 3/9/2022. Isi pertanyaan tanya, jawabannya masih kosong karena memang masih admin belum menjawabnya. Kemudian kita berikan sedikit gambaran tentang bagaimana admin menjawabnya. Login. Ini dia di bagian pesan, di sini ada tertulis 1, artinya ada pesan 1 yang masih menunggu tanggapan. Ini Abdullah Penersoyo, nomor HP-nya muncul, isi pertanyaan tanya, kemudian admin akan menjawab. Jawabannya sekedar contoh saja, karena pertanyaannya tadi tanya, jawabannya adalah jawab. Contoh ini misalkan dijawab, kemudian di halaman yang sahabat terima ini dia di halaman Kopitawa, konsultasi publik dan tanya jawab. Pertanyaan sahabat tadi statusnya sudah dijawab. Kemudian jika dilihat, masukkan namanya, ini harus data, nama, dan nomor HP yang bertanya. Ini dia detail pertanyaan dan jawabannya. Isi pertanyaan tanya, jawabannya adalah jawab. Jika kemudian dari jawaban yang disampaikan di situ sahabat masih ingin menanyakan kembali, masih kurang jelas, ingin bertanya kembali, maka sahabat dapat membalasnya. Balas, kemudian isi tanggapan atau pertanyaan, misalkan tanya lanjutan, kirim. Ini statusnya kembali menunggu, artinya admin di KUA masih belum menjawab pertanyaan Anda. Jika pertanyaan itu telah terjawab, maka statusnya di sini akan dijawab. Itulah sedikit gambaran tentang halaman Kopitawa, konsultasi publik dan tanya jawab. Silahkan manfaatkan halaman ini bagi sahabat yang ingin berkonsultasi ataupun ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan KUA Kecamatan Batanghari. Upayakan data yang sahabat masukkan adalah data yang benar dan gunakan bahasa yang sopan ketika memang ingin bertanya ataupun berkonsultasi. Sekian sahabat tentang layanan tanya jawab dan konsultasi ini. Silahkan dimanfaatkan jika mau sahabat membutuhkan, dan aplikasi ini dibuat agar sahabat mudah untuk mengakses layanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, dan KUA Kecamatan Batanghari dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para sahabat. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.